hormati, mohon berkenan untuk men-silent telepon genggam masing-masing. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon berkenan untuk men-silent telepon genggam masing-masing. Terima kasih. Dan juga nanti ketika pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Profesor Dr. Petrus Reinhard Gulusin. Yang kami hormati, Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistiana SH SIK, Kepala PPATK yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Utama PPATK, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Albert Teddy Benhard Sianipar SIK MH, Sekretaris Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Supardi Marbun, Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyono CFRA CG CAE, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Iwayan Sugiri SH SIK MSI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Permasyarakatan Bapak Supriyanto AMD IP SHMM, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakilkan oleh PLT Direktur Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Bapak Pipuk Firman Priyadi SHMH, dan Jaksa Peneliti P16 terhadap perkara tersebut, para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNN RI, Analis Kebijakan Media Bidang Pit Narkoba Baris Krim Polri, Bapak Komisaris Besar Polisi Purwoko Adi SE, Kepala Lapas Narkotika 2A Gunung Sindur, Bapak Riko Stephen, para tamu undangan serta rekan-rekan media. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Jumat 6 Oktober 2023 di ruangan Patimura Gedung Tan Satrisna BNN RI dalam acara Konferensi Pers Ungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Marilah kita dengarkan bersama press release yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, dipersilakan. Yang saya hormati Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Irjen Pol Albert Teddy Denhard Sianipar, SIK MA. Beliau sekarang Sekretaris Utama, dulu saya pengasuhnya di Akpol. Dulu pintar, sekarang tambah pintar. Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN RI, Bapak Supardi Marbun, SH Menkum, para pejabat tinggi media, ada Pak Sestama sini, Pak Irtama, para pejabat tinggi Pratama, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan, Bapak Suprianto, AMND LP SH MM, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau yang mewakili, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 2A Gunung Sindur Bogor, Bapak Riko Steven, kemudian tentunya hadirin dan awak media yang saya cintai. Selamat siang, salam sehat dan bahagia tanpa narkotika. Perlu saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan yang kita harus laksanakan dalam kaitan juga proses sekarang yang dilaksanakan dari PPATK terutama bersama dengan BNN RI dan seluruh stakeholders yang terkait, yaitu dalam proses kita juga untuk menjadi member daripada FATF, Financial Action Task Force. Dari G20 itu, negara-negara yang tergabung G20, hanya Indonesia yang belum masuk menjadi members daripada. Dari ini perlu perjuangan yang luar biasa dengan inisiasi daripada PPATK, tentunya dibantu dengan kami dari BNN dan kepolisian, kemudian Kementerian Keuangan dan stakeholders yang lain dalam rangkaian proses ini. Salah satu untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memerangi apa yang disebut dengan transnational organized crime adalah kegiatan kita bersama pada siang hari menjelang sore ini berkaitan dengan melakukan press release berkaitan dengan kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh BNN RI bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada yang saya sebutkan tadi dalam kaitan menunjukkan juga di samping bahan press release ini, tapi kita tunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memerangi narkotika. Kita benar-benar serius dalam melakukan penanggulangan transnational organized crime. Ada beberapa kejahatan transnational organized crime. Salah satunya ini adalah tindak pidana pencucian uang atau money laundering, di mana di BNN juga ada satu direktorat khusus yang menangani yang berkaitan dengan TPPU ini. Awak media dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana ratas tanggal 11 September 2023, Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus mencari sebuah terobosan dan bekerja di luar standar agar kejahatan luar biasa ini yang dimasukkan adalah narkotika bisa kita kurangi dan kita selesaikan dengan baik. Ini juga mendorong kita untuk BNN meningkatkan kegiatan kita dengan bekerja extraordinary. Kita ini yang saya instruksikan sesuai dengan arahan Presiden, kemudian dijabarkan oleh kita di markas besar BNN dan diimplementasikan termasuk
yang dipilih dari 10 provinsi yang kita anggap narkotiknya atau masalah narkotika termasuk cukup tinggi. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal atau disebut dengan predikat crime merupakan solusi cerdas daripada BNN RI dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan narkotika. Kita ketahui bahwa BNN adalah leading institution dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Kita terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga dalam rangka percepatan penanggulangan kejahatan narkotika. Selalu kalian lihat sendiri bahwa tagline kita adalah War on Drugs untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba atau bersinar. Dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN melakukan 3 pendekatan, yaitu follow the suspect, follow the money, dan follow the asset. Pendekatan follow the suspect dilakukan karena pelaku jaringan narkotika melakukan pencucian uang untuk membuat hasil kejahatan mereka terlihat legal. Pendekatan follow the money yaitu penyidik berupaya menemukan uang atau harta benda kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti objek kejahatan dan sudah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagaimana hasil kejahatan narkotika. Dan pendekatan follow the asset yaitu para penyidik harus bisa mengejar dan menyita, merampas seluruh harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika, sehingga pelaku kejahatan narkotika yang tadinya mendadak kaya raya karena mendapat hasil kejahatan narkotika dapat dimiskinkan seperti sedia kala, dan penyidik harus bisa menghentikan secara total jaringan peredaran narkotika. Tidak hanya menindak dan mengejar atau pelaku yang di lapangan, namun dapat memiskinkan para bandar narkotika dan para mastermind-nya, baik di tingkat nasional, kemudian jaringan internasional dengan standar operating prosedur dan ketentuan perundang-undangan tentunya. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan total nilai aset lebih dari 80 miliar rupiah dari seorang tersangka berinisial SD alias HK alias AB yang merupakan seorang narapidana kasus tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta PPATK. Terima kasih kepada PPATK. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN RI, kasus TPPU dengan tersangka SD alias HK alias AB ini telah terjadi sejak 2014 dan memiliki keterkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan tersangka SF alias NC, NGM alias Papi alias Boso, dan SW alias RK. Tersangka SD alias HK alias AB diketahui menerima sejumlah hasil peredaran gelap narkotika dengan rincian yang pertama dari tersangka SF alias NC sebesar 10 miliar 541 juta 988 rupiah. Dari tersangka MGM alias Papi alias Boso sebesar 392 juta 670 rupiah. Dari tersangka SW alias RK sebesar 25 miliar 431 juta 900 rupiah. Hasil transaksi tidak pidana narkotika tersebut kemudian disamarkan oleh tersangka SD alias HK alias AB dengan beberapa modus
pencucian uang. Modus-modus tersebut yaitu modus menggunakan identitas pihak ketiga, use nomini, modus identitas palsu, modus memecah belah transaksi, structuring, modus memutarbalikkan transaksi, U-turn, modus memberikan aset dan barang mewah, modus transaksi melakukan transfer atau tarik tunai, pass by, dan modus rekening perusahaan fiktif. Para awak media dan hadirin yang berbahagia, dalam kasus pengungkapan TPPU yang dilakukan oleh tersangka SD alias HK alias AB tersebut, BNN RI menyita sejumlah barang bukti. Yang pertama, uang di dalam 65 rekening tabungan dengan total 8.701.011.442,86 rupiah. Yang kedua, aset barang tidak bergerak dengan total senilai 70.906.050.000 rupiah dengan rincian 10 unit rumah, 3 unit rumah di Kabupaten Tangerang, 2 unit rumah di Kota Tangerang, 1 unit rumah di Kota Bandung, 2 unit rumah di Kabupaten Bogor, 1 unit rumah di Kota Pekanbaru, dan 1 unit rumah di Kota Bekasi. 10 unit apartemen, 9 unit apartemen di Kabupaten Tangerang, dan 1 unit apartemen di Kota Tangerang. 15 bidang tanah di Kabupaten Sumedang dan 3 bidang tanah di Kabupaten Lebak. 1 unit ruko di Kabupaten Tangerang. Aset barang bergerak berupa 3 kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner, Toyota Yaris, dan Honda HR-V, 11 buah handphone, 20 unit laptop dan iPad, dan 1 unit jam tangan merek Laurent Hampton senilai 953.350.000 rupiah. Dengan demikian, nilai total aset yang disita oleh BNN dari tersangka SD alias HK alias AB adalah sebesar 80.411.442,86 rupiah. Ancaman hukuman atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun dan denda 10 miliar. Sehingga hasil pengungkapan TPPU oleh BNN RI tahun 2021-2023 jumlah LKN adalah 49 berkas perkara dengan aset yang disita sebesar 260.231.691,86 rupiah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh stakeholders yang hadir bersama-sama, dan apabila ada pertanyaan dari awak media saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala BNN RI. Selanjutnya adalah pemutaran video pengungkapan kasus TPPU tersangka SD alias HK alias AB.
Selanjutnya sesi tanya jawab media. Kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan nama dan asal medianya. Ya, selamat siang Bapak. Saya Fadi dari 20detik.com. Izin bertanya, apakah tersangka ini tergabung dalam sindikat atau jaringan internasional begitu Pak, atau bergerak bersama para jaringan-jaringan lain? Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini kan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka cukup sangat banyak begitu Pak. Apakah BNN bersama PPATK akan menelusuri atau bahkan sudah menemukan aliran-aliran dana lain ke pihak-pihak tertentu begitu Pak, seperti pejabat atau tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, terlebih dari masalah narkotika ini, kami ya BNN RI ada semacam task force lah itu dengan PPATK. Jadi pelatihannya pun bersama-sama antara penyidik dari BNN dan juga para analis yang berasal dari PPATK. Jadi ini kita lakukan itu bukan hanya BNN sendiri tetapi dibantu dan bersama-sama dengan PPATK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan kejahatan narkotika ini, itu pasti adalah transnasional. Transnational organized crime itu atau transnational crime itu dirancang di negara lain, bisa dilakukan di negara lain. Transnational crime itu dibuat atau diinisiasi dari negara yang satu dan bisa dikontrol oleh dari negara yang lain. Transnational crime itu akibat yang dibuat dari satu negara juga bisa dirasakan ke negara yang lain. Dan kalau berbicara tentang narkotika, apalagi bicara tentang money laundering, itu pasti adalah transnasional. Ini yang menjadi bagian juga dari BNN, sehingga berbeda dengan institusi yang lain bahwa cara penelusurannya BNN ini adalah tentang jaringan. Kemudian sampai dengan sekarang kita juga tetap bekerja sama dengan PPATK. Tapi yang dihasilkan sini sampai dengan di press release, kita lihat tadi bahwa sudah ada ketetapan pengadilan. Jadi bukan hanya melaksanakan kegiatan investigasi, tetapi proses daripada pengungkapan kasus money laundering ini melibatkan juga institusi-institusi yang lain. Jadi contohnya kalau untuk melakukan penyitaan kita harus minta penetapan pengadilan. Kemudian nantinya juga dalam proses penyidikan nanti penuntutan kita juga bekerja sama dengan kejaksaan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi memang tidak gampang ya membuktikan apalagi dari kasus-kasus narkotika ini. Yang lain? Ya, silakan Ibu. Dari mana? Baik Pak, saya Anissa dari Detik.com. Saya ingin bertanya soal yang pertama tadi, kalau tidak salah Bapak menyebutkan ada 3 tersangka tuh Pak. Nah, kenapa yang ditampilkan hanya 1? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tersangka yang sudah ditangkap ini, itu ditangkapnya itu di mana ya Pak? Dan dalam sedang ngapain gitu tersangka gitu Pak? Gitu. Terima kasih. Kan tadi udah dijelaskan. Kalau ditanya lagi kamu nanti jawab lagi kan, ulang lagi nanti. Yang jelas ini yang disampaikan ya. Kemudian proses tadi itu saya rasa sudah saya jelaskan. Yang lain? Izin Ketua, Bogor dari SCTV.
asetnya begitu banyak ya. Nah ini pengumpulan asetnya ini itu tentang waktu berapa lama? Apakah asetnya ini memang aset hasil dari korupsi ataukah memang sebelumnya tersangka? Tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah hasil narkotika bukan korupsi. Jadi press release ini adalah press release yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian hasil narkotika bukan korupsi. Tentang waktunya kepala. Jadi ini tentang waktu tersangka ini dalam mengumpulkan aset ini berapa lama dari hasil kegiatan dia dalam narkotika. Terima kasih. Jadi tadi kan dari dalam press yang saya sampaikan mungkin kurang didengar ya. Jadi tadi dikatakan mulai dari 2014 kemudian berturut-turut. Jadi 9 tahun lah kalau memang itu pertanyaannya ya, proses yang dilaksanakan. Bagus. Yang lain? Saya rasa cukup ya, karena tadi detail sudah disampaikan. Sebenarnya saya ingin pertanyaan yang kira-kira bukan lagi apa yang sudah saya sampaikan, tetapi kira-kira dari sudut pandang apa ya daripada kacamata jurnalis. Tapi memang yang disampaikan tadi amat sangat rinci lah, mulai dari awal sampai dengan kapan. Mungkin ada Pak Albert mau sampaikan sesuatu dari PPATK. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Petrus Gulbese. Terima kasih Pak. Yang kami hormati para pejabat media, pejabat pratama jajaran BNN RI, segenap tamu undangan, perwakilan stakeholder yang hadir, rekan-rekan media. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, yang dalam hal ini kami ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran BNN Polri, ulangin BNN RI, yang telah berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus narkotika dengan tersangka SD tadi. Sedikit kami akan sampaikan bagaimana perjalanan penelusuran dan kerjasama joint operation yang dilakukan oleh jajaran PPATK dengan BNN RI, yang semuanya ini diawali dengan adanya case building dalam rangka membangun posisi kasus sekaligus sharing informasi intelijen antara PPATK, teman-teman penyidik BNN, dan juga dari PJK, dari sektor jasa keuangan, atas berbagai transaksi keuangan yang mencurigakan. Dulu awalnya itu ada 7 laporan transaksi keuangan mencurigakan dan 40 laporan transaksi keuangan tunai. Based on ini diperkuat lagi dengan adanya deteksi terhadap rekening milik tersangka yang sudah nyata-nyata divonis mati, namun rekeningnya masih aktif. Nah, oleh karena itu perjalanan mulai dilakukan deteksi, identifikasi, dan analisa. Ditemukan tadi berbagai modus kegiatan transaksi keuangan yang bersumber dari sindikat peredaran narkotika. Ada structuring tadi, ada penempatan uang, transaksi tunai yang signifikan, kemudian ada pembelian aset, tadi sudah disampaikan, rumah, tanah, apartemen, ruko, mobil. Ada juga terdetek pembelian polis asuransi, kemudian ada penyimpanan di SDB, kemudian ada penggunaan rekening profile ataupun use of nominee. Ini melibatkan keluarga. Tercatat juga di sana ada perusahaan maupun usaha-usaha bisnis yang menjadi rekening penampungan sekaligus menjadi wadah untuk melakukan transaksi dalam rangka peredaran pemanfaatan uang-uang hasil tindak pidana narkotik tadi. Akhirnya PPATK menemukan ada 58 rekening milik tersangka, tercatat 16 tersangka.
5 perusahaan dan 1 usaha bisnis merchant yang bergerak di bidang perikanan, pembenihan, perdagangan, konstruksi, kemudian usaha alat berat, BBM, alat angkut laut, dan ada juga platform jasa media sosial. Nah, dengan langkah-langkah yang dilakukan sesuai kewenangan PPATK, kegiatan joint investigation tadi bisa menghantarkan kita untuk membuka akses rekening-rekening yang terafiliasi. Kita lakukan penghentian sementara dengan total aset yang dari PPATK ada 8,5 M. Dan faktanya dari jajaran BNN bisa sampai mengungkap 80,5 M tadinya. Ini tentu suatu prestasi yang membanggakan. Selanjutnya kewenangan BNN dilakukan pemblokiran dalam rangka recovery aset tadi untuk memastikan aset-aset ini tidak hilang, tidak digunakan lagi untuk membiayai tindak pidana, dan kami sudah memberikan 3 hasil analisis untuk mendukung proses kegiatan pengungkapan ini, yang mana di dalamnya ada agregat perputaran transaksi para pelaku dengan sindikat sepanjang 2019-2022 4 tahun itu dengan total nilai 891 miliar. Ini mungkin dari kami fakta-fakta awal yang menjadi dasar untuk berjalannya proses kegiatan joint investigation ini. Terima kasih. Saya rasa cukup ya pada siang hari ini. Kemudian kalau nanti kalian ada mungkin untuk pendalaman, ini ada Direktur Money Laundering, jadi bagian yang memang beliau yang sangat kompeten. Terima kasih, selamat sore. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada yang terhormat Kepala BNN RI beserta tamu undangan terkait mohon berkenan untuk maju ke depan. Ini ada namanya jurnalis. Sama aja namanya sama. Namanya wartawan ya kan. Handphone. Maksudnya sebagai kali ini aja kan foto mau bukan foto kiri duit soalnya dikira kita banyak duit. PPATK sedikit dia terima kasih tentunya reses sesama ses akhir yang banyak sama banyak kerja kita ya terima kasih selamat sore. Bapak Ibu serta hadirin, demikian rangkaian acara konferensi pers tindak pidana pencucian uang pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satya.